Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator membantu jalannya presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM 2421074 yang beranggota Hansa Sabila dengan NIM 2421075, Nurus Saadah 2421076, Indah Nailul Muna dengan NIM 2421077 dengan tema Pemikiran Kalam Modern menurut Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang diampu oleh Ibu Dewi Anggraini. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Biografi Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di Desa Muhalat, Nars, Kabupaten Al-Bukhairah atau Mesir pada tahun 1849 Masehi. Beliau bukan berasal dari keturunan yang kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Namun demikian, yang suka kirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmad, entah belakang tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Namun sistem pengajaran di sana sangat menjengkelkannya sehingga setelah 2 tahun di sana, beliau memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara serta kerabatnya. Ketika kembali ke desanya dan bertani sebagai beliau dikawinkan. Pada saat itu beliau berumur 16 tahun. Semula beliau bersikeras untuk tidak kembali belajar atas dorongan Pak Darwis yang banyak mempengaruhi kehidupan Abduh. Sebelum bertemu dengan Jamaluddin Al-Staghni atas jasanya itu, Abduh berkata, ia telah membebaskanku dari penjara kebodohan, the prison of ignorance, dan membimbingku menuju ilmu pengetahuan. Pemikiran Muhammad Abduh. A. Kedudukan akal dan fungsi wahyu. B. Kebebasan manusia dan fatalis bagi Abduh. C. Sifat-sifat Tuhan. D. Kehendak mutlak. E. Keadilan Tuhan. F. Antromorfisme. G. Melihat Tuhan. H. Perbuatan Tuhan. Biografi Rashid Ridho. Di sebuah desa yang bernama Qalamun, sebuah desa yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon, tepatnya pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 1865 Masehi. Lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi pembaharu dalam dunia Islam. Sebuah nama yang dianugerahkan dengan segenap rasa cinta oleh kedua orang tuanya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Samsudin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini, yang kemudian hari dunia Islam lebih mengenal beliau dengan nama Muhammad Rashid Ridho. Beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Dalam sebuah sumber ada yang menyebutkan bahwa beliau masih memiliki pertalian darah dengan Husain bin Ali Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran Rashid Ridho. Pada tahun 1898, Rashid Ridho hijrah ke Kairo dengan maksud berguru dan bergabung dengan Muhammad Abduh. Langkah pertama yang dilakukan Rashid di Mesir adalah mendesak Abduh untuk menerbitkan sebuah majalah sebagai korong mereka.
Menurut Rashid, hal ini penting karena cara yang tepat untuk menyembuhkan penyakit umat ialah pendidikan, serta menyiarkan ide-ide yang pantas untuk menentang kebodohan dan pikiran-pikiran yang mengendap dalam diri umat seperti fatalistik dan kurafat. Abduh menyetujui syarat muridnya itu. Kemudian terbitlah sebuah majalah yang diberi nama Al-Manar, nama yang diusulkan Rashid dan disetujui Abduh. Dalam terbitan perdananya dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar adalah Al-Urwah Al-Usqoh, yakni sebagai media pembaruan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, menghilangkan paham-paham yang menyimpang dari agama Islam, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari kepuasan politik Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener, Nak?